Oke, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi ya, adik-adik mahasiswa. Mari kita lanjutkan ya untuk materi algoritma dan pemrograman dasar ya. Kita menggunakan Python. Untuk topik hari ini tentang struktur dasar percabangan ya. Tapi struktur dasar ini untuk percabangan kita bahas yang minggu ini dua dulu. Ini pernyataan if dan menggunakan pernyataan if else ya. Jadi keduanya itu untuk struktur dasar percabangan yang tidak bersarang ya. Kalau bersarang nanti ada lagi yang if di dalam if gitu ya. Jadi penggunaannya suatu kondisi dipenuhi dulu, jika dipenuhi maka akan lanjut ke if yang berikutnya gitu. Itu nanti ya minggu depan terkait dengan pernyataan nested if istilahnya, if yang bersarang. Untuk yang hari ini itu ya kita pelajari dulu yang mudah dulu, yang basic, ini pernyataan if dan if else ya. Tapi yang kita perbanyak adalah contoh studi kasusnya ya, contoh studi kasusnya. Oke, outline-nya untuk materi hari ini yaitu operator relasi, operator logika, pernyataan if ya, dengan lalu pernyataan if else dan eksperimen mandiri 3 soal ya. Nanti kita akan bahas ya 5 poin ini ya. Pertama, operator kondisi ya. Oke, harusnya di atas ini nanti ada operator ya, operator kondisi. Ya. Jadi operator kondisi itu kita punya ya beberapa kondisi, di mana untuk operator kondisi itu yang pertama pernyataan if yang nanti kita akan bahas, pernyataan if else. Nah, yang nested if itu ini ya, ada 3 ya. Jadi pernyataan if dalam if, pernyataan else if, dan pernyataan switch ya. Jadi sebenarnya kalau switch itu nanti bisa kita gunakan ya mirip seperti else if, hanya saja nanti sintaksnya itu berbeda ya. Kalau switch nanti pasangannya case, kalau if ya nanti pasangannya else if ya. Jadi ini hampir mirip ya untuk penggunaannya, tapi beda sintaks. Lalu yang untuk minggu depan baru kita bahas yang if dalam if ya. Ini yang nested if ya. If bersarang. Ini yang kita bahas dulu. If lalu if else. Lalu di dalam operator kondisi itu tentu agar kita bisa membuat sebuah kesimpulan kira-kira nanti pernyataan mana yang mau digunakan ya. Jatuhnya di mana tentu akan berdampak pada operator relasi dan operator logika ya. Mana ya? Ini ya. Nah, jadi agar nanti si if else itu bisa menyimpulkan sesuatu, apakah dia masuk suatu kondisi benar ataukah kondisi salah ya. Ini artinya benar itu ya kondisinya dipenuhi ya. Di kondisi pertama dipenuhi, maka yang dieksekusi adalah pernyataan yang ada di dalamnya. Tapi kalau di kondisi itu tidak terpenuhi, maka akan dilempar ke kondisi yang lainnya. Ini istilahnya if ya. Apa namanya? Kondisi if yang akan kita gunakan nanti. Ya, if. Nah, nanti yang dijalankan di sini adalah ada then ya. Then-nya itu pernyataan ya. Jatuh ke pernyataan. Nanti kalau kondisi ini misal tidak terpenuhi ya akan dilempar lagi ke else-nya. Ya. Sehingga nanti ada then. Nah, then ini akan mencetak ke sini. Ya, terserah nanti apakah akan mencetak sesuatu atau memberikan proses lagi sesuatu ya, atau gabungan antara suatu proses dan juga print out ya, biasanya dicetak dikasih keterangan. Jadi kalau if nanti di print apa, else nanti di print apa gitu ya. Lalu gimana Pak kalau nanti hanya if saja tidak pakai else ya? Maka
ketika suatu kondisi itu tidak terpenuhi di dalam if, maka ya tidak akan dicetak apa-apa karena kondisi else-nya tidak ada. Sehingga kalau misal ya saya ingin menginputkan sebuah nilai x sama dengan 1 gitu misalnya. Lalu if-nya ya jika x sama dengan, nanti kita punya operator relasi ya. Kita misalnya ya kita kondisi ini pakai sama dengan, apakah sebanding atau equal. Jika x sama dengan 1, maka ini akan di-execute ya. Jadi maka misal print 1 gitu ya. Print 1 gitu ya. Lalu kalau misal x-nya ini 2, dia di-assign ya, ini istilahnya assign, diberikan nilai ya. A-nya x-nya itu diberikan nilai sama dengan 2. Nah, ini kan otomatis tidak terpenuhi ya. If x sama dengan 2, padahal di sini x-nya adalah 2, di sini x-nya dibandingkan dengan angka 1, maka tidak akan terpenuhi. Maka dan ini tidak akan dicetak, tidak akan dilakukan. Maka akan terlempar ke kondisi yang di luar if. Kalau nanti dideklarasikan, maka dia akan memenuhi kondisi else-nya. Tapi kalau x-nya else-nya tidak dideklarasikan, ya tidak akan keluar apa-apa. Ya. Jadi harus terpenuhi di antara dua kondisi ini. Kalau kondisi pertama terpenuhi, maka then-nya terpenuhi. Kalau if-nya tidak terpenuhi, maka akan dilempar di kondisi kedua. Kalau kondisi kedua tidak ada, maka tidak ditampilkan apa-apa. Gitu ya. Oke. Ya, nanti di situ ya untuk menyimpulkan sesuatu tadi ya harus butuh yang namanya operator relasi dan juga operator logika. Nah, nanti untuk membuat operator logika akan menyambungkan di antara dua operator relasi. Misal, jika ya, x ya, itu kurang dari 1, nah ini kita pakai dan. Tapi kalau di Python itu tidak ada ya operasi untuk operator logika berupa AND, tapi ditulis AND nantinya, nanti ditulis. Jadi tidak menggunakan simbol ini, tidak akan bekerja soalnya. Ya. Di suatu di kondisi tertentu tidak bisa bekerja. Ya, if x kurang dari 1 and misal x lebih besar dari 0 misal, maka cetak x gitu ya. Ini sebagai contoh. Maka akan cetak x. Ini salah satu penggunaan operator lagi. Jadi harus dipenuhi dulu bahwa nilai x tadi harus kurang dari 1 dan x tadi lebih dari 0. Baru then-nya ini akan dilakukan. Misal x sama dengan, ini kalau yang x kurang dari 1 berapa ya? Oh, berarti ini aja. X lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Sehingga misalnya kita masukkan 0, maka ini boleh dicetak. Ya. Jadi if x ya x kurang dari 1, misal dia 0 terpenuhi dan x lebih dari ya sama dengan, di sini equal, x lebih dari sama dengan 0 terpenuhi juga, maka printlah x, maka x ini akan muncul 0 gitu ya. Kalau ini x-nya 1 ya otomatis tidak akan terpenuhi karena x-nya itu kurang dari 1 ya, otomatis ini false, dan x 1 ya tadi 1 adalah lebih dari sama dengan 0. Ini benar, true. Tapi true ketemu dengan false, maka tidak akan keluar. Ya, tidak akan keluar apa. Kecuali ini diganti or. Ya, nah, salah satu diantaranya terpenuhi, maka akan di print. Tapi kalau dan, maka dituntut untuk dua-duanya true. Ya, nanti akan saya jelaskan gerbang logika ya. Jadi kalau kondisinya true ketemu true, nanti keluarnya apa. Kalau nanti kondisinya true ketemu false, keluarnya apa. Karena akan beda nanti hasilnya antara and sama or. Ya. Oke, kita lanjut. Ini misal ya, saya kasih contoh lagi agar semakin paham. Jadi kalau ingin memeriksa kecocokan inputan huruf ya, misal Y, saya masukkan Y di sini. Ini saya user ya, user memasukkan ke sistem, misal masukkan Y, ya. Ini problemnya. Lalu
di operatornya, di kondisi if-nya, ini diberikan kondisi bahwa jika input sama dengan Y, ini sudah dideklarasikan dulu, atau ya, or input sama dengan Y kecil, ya. Jadi ini inputnya Y besar, ini inputnya Y besar, maka keputusannya apa ini? Ya, apakah benar masuk sini ataukah salah gitu. Maka kita cek ya, input Y besar di sini. Kondisi yang pertama, input Y besar ya, itu sebanding atau equal dengan Y besar, maka ini true, terpenuhi ya kondisinya. Nah, true ya. Nah, yang satunya, atau input ya, Y-nya besar, apakah equal dengan Y kecil? Tidak, sebanding maka false. Ya. Nah, maka ketika diputuskan, maka dia akan masuk ke true. Kenapa? Karena di tabel perbandingan logika atau gerbang logika, kalau kondisinya OR, itu dipilih salah satu. Ya. Karena salah satu di sini true, maka dia akan masuk true. Gitu. Ya. Jadi kalau true ketemu false, ya itu bisa masuk ke true. Ya. Kecuali ini AND, ya, ini AND, maka tidak bisa. Kalau AND, kedua-dua kondisinya harus sama-sama true. True and true harusnya bisa ketemu true. Tapi kalau OR, apakah Y inputan adalah equal dengan Y besar, kan terpenuhi ya. Lalu apakah ya ini atau apakah input itu equal dengan Y kecil? Tidak ya. Tapi di salah satu kondisi di sini terpenuhi, maka masuk ke true. Ya benar. Maka inputan akan dicetak nanti di print ya, cetak inputan adalah huruf Y. Gitu. Kalau yang lain inputan adalah bukan huruf Y gitu ya. Jadi kalau di sini misal input saya inputkan Z. Ya ini otomatis masuk ke sini ya, masuk ke sini. Walaupun di sini OR ya, karena nanti kalau Z di sini dia tidak equal dengan Y, ini Z ya, Z inputannya Z, sedangkan yang dibandingkan adalah Y besar, lalu input di sini Z dan dibandingkan dengan Y kecil, maka tidak akan terpenuhi dua-duanya. Hingga false ketemu ya, ketemu false or false maupun N atau OR, maka dua-duanya akan masuk ke salah ya, kondisi false ya. Sehingga inputan adalah bukan huruf Y. Gitu. Gitu ya. Semoga semakin paham. Lalu lanjut ya, nanti kita lanjut terkait dengan operator relasi. Kira-kira seperti apa? Ya. Stay tune ya, nanti kita akan lanjut.